Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Sekarang kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang menggambar ragam hias. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan adanya berdoa ini, hendaknya pembelajaran kita dari awal sampai selesai berjalan dengan baik tanpa ada halangan satu apapun. Baiklah anak-anak, ini adalah materi kita tentang bab 2, yaitu menggambar ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar ragam hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua adalah peta konsep dari menggambar ragam hias. Yang pertama, prinsip menggambar ragam hias. Yang kedua, jenis ragam hias. Yang ketiga, media menggambar ragam hias. Yang keempat, prosedur menggambar ragam hias. Yang terakhir adalah tentang pola dari menggambar ragam hias. Kita akan tengok yang pertama, yaitu tentang prinsip menggambar ragam hias. Ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Yang kedua, motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Ini prinsip menggambar ragam hias. Yang kedua, jenis ragam hias. Jenis ragam hias ini ada 5. Nanti akan Bapak jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia. Seperti daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Yang kedua adalah ragam hias hewan atau fauna atau juga animal. Bentuk motif animal atau fauna dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah,
cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Sebagai contoh, untuk menggambar ragam hias dengan motif burung, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat gambar kontur burung dengan pengayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Yang kedua, membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal, untuk mengisi pola tersebut. Yang ketiga, selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan Papua. Motif hias fauna daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih yang berasal dari Papua, komodo berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan gajah dari Lampung. Itu untuk ragam hias fauna atau animal. Yang ketiga adalah ragam hias fauna, ragam hias manusia atau figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Yang keempat adalah ragam hias tumbuhan. Ragam hias flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Yang kelima adalah ragam hias alam benda. Ragam hias alam benda banyak dijumpai pada benda-benda yang terdapat di sekitar kita, seperti ukiran pada kursi, ukiran pada lemari, ukiran pada bahan keramik, dan yang lainnya. Itu jenis-jenis ragam hias yang sudah Bapak jelaskan. Oke, selanjutnya adalah media menggambar ragam hias. Sini bisa kalian lihat ada bidang gambar, bahan pewarna, alat menggambar. Ya, media itu sama dengan apa yang akan kita buat untuk menggambar. Memakai bahan apa? Bahan dan alat menggambar ragam hias. Bahan yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias ada dua, yaitu bahan bidang gambar dan pewarna. Bidang gambar atau tempat menggambar, ya, yaitu bisa kertas gambar, kain kanvas, kaca, triplek, tembok. Nah, itu bisa digunakan untuk menggambar ragam hias. Ya, kertas gambar, kain kanvas, kaca, triplek, dan tembok. Selanjutnya adalah bahan pewarna yang digunakan untuk menggambar ragam hias. Ada pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak. Itu bahan pewarna yang digunakan. Selanjutnya adalah alat menggambar. Alat menggambar ragam hias. Nah, itu bisa ada mistar, jangka, kuas, palet. Tentunya kita menggunakan pensil dan pena untuk menggambar ragam hias. Selanjutnya teknik menggambar ragam hias. Adalah cara-cara yang digunakan untuk menggambar ragam hias. Sini bisa kita lihat ada ornamen mistar. Teknik mistar sama teknik minual. Teknik mistar bisa kalian lihat di sini, ada contohnya.
Selanjutnya adalah teknik arsir. Contoh bisa dilihat ya, gambar. 3 adalah teknik akuarel. Untuk teknik-teknik ini sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya pada materi bab 1. Prosedur menggambar ragam hias. Ya. Yang pertama, tentu kita menyiapkan bahan dan alat yang kita pergunakan untuk menggambar ragam hias. Tadi sudah disebutkan apa saja alat dan bahan yang bisa kita pergunakan untuk menggambar ragam hias. Yang kedua, menentukan tema ragam hias. Tema ragam hias yang bisa kita gambar tadi ada 5 ya. Ada ragam hias geometris, ragam hias hewan atau fauna. Yang ketiga, ragam hias flora atau tumbuhan. Yang keempat, ragam hias figuratif. Yang kelima, ragam hias alam benda. Selanjutnya adalah menentukan teknik menggambar, menentukan cara untuk menggambar ragam hias. Teknik apa yang kita pakai? Ada tadi mistar, ada teknik arsiran, ada teknik akuarel. Selanjutnya mewarnai ragam hias. Ya, mewarnai ragam hias. Ya, untuk pewarnanya bisa kita menggunakan pensil warna, krayon, cat minyak, cat poster, dan cat yang lainnya untuk mewarnai ragam hias. Selanjutnya, membuat sketsa ragam hias. Membuat sketsa ragam hias adalah membuat gambar awal untuk memudahkan kita di dalam menggambar atau rancangan awal. Itu namanya sketsa. Selanjutnya menentukan bidang ragam hias. Menentukan media apa yang akan kita pakai untuk menggambar ragam hias. Apakah kita menggunakan tembok, apa triplek, atau kaca, atau kanvas, atau kertas. Nah, itu bidang ragam hias. Selanjutnya adalah penyelesaian akhir dari gambar yang sudah kita buat. Nah, ini untuk prosedur menggambar ragam hias. Yang terakhir adalah pola dari ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Secara umum diulang-ulang. Itu ya kata kuncinya. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Selanjutnya, pola ragam hias geometris dapat ditandai seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Ini disebut sebagai pola teratur. Pola lain dari geometris adalah mengubah susunan pola menjadi pola tidak beraturan, tetapi tetap memperhatikan segi keindahan. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari penjelasan awal tadi, anak-anak Bapak semuanya bisa mengerti tentang materi yang kedua ini, yaitu menggambar ragam hias. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmu yang Bapak sampaikan hari ini. Dan kita masih berada pada HUT, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dan nanti akan kita nyanyikan lagu kebangsaan kita secara bersama. Oke, sampai di sini Bapak sudahi pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.